Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk Anda yang sudah ngeklik video ini. Tonton video ini sampai habis, jangan di skip, jangan beralih ke video lain sebelum Anda menyelesaikan video ini. Terima kasih buat Anda yang baru bergabung. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ke media sosial teman-teman yang punya ya. Kemudian baik, untuk materi ini kita akan membahas tentang konsep ide dalam simulasi dan komunikasi digital. Ketika Anda menghadapi sebuah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, sering terlintas dalam benak Anda tentang solusi yang mungkin dapat Anda kerjakan. Bayangan yang seringkali terlintas dalam pemikiran dapat muncul secara tiba-tiba atau melalui proses pemikiran yang panjang. Kompleksitas permasalahan yang tidak terlalu rumit biasanya akan memacu otak untuk merespon secara otomatis sehingga memberikan alternatif pemecahan masalah ya, kita mendapatkan solusi. Sebagai contoh, ini bisa kita contohkan beberapa tombol keyboard yang rusak ya. Jadi tidak semua tombol keyboard, tapi beberapa tombol keyboard aja yang rusak. Jadi kalau kita sudah sering berinteraksi dengan teknologi atau menggunakan PC atau laptop, kita dapat secara tidak langsung mendapatkan solusi bagaimana cara mengatasinya ya, mencari solusinya. Tapi kalau beda lagi dengan kita yang tidak berkecimpung atau kita bergelut pada dunia IT atau teknologi informasi dan komunikasi. Apa itu ide? Baik, ide memiliki arti, imajinasi atau rancangan solusi terhadap masalah yang dihadapi sebagai hasil pemikiran baik yang bersifat spontan atau melalui proses pemikiran yang lama ya. Kemudian ada beberapa penerapan ide. Bisa kita contohkan ya di sini. Yang pertama, membantu memecahkan masalah ya. Membantu memecahkan masalah. Kemudian yang kedua, memberikan kontribusi positif bagi diri sendiri atau orang lain ya. Kemudian tidak melawan aturan. Tidak melawan aturan ini ketentuan hukum seperti norma agama, sosial dan masyarakat. Kemudian mampu memberikan wacana pembaruan ilmu pengetahuan dan menambah keterampilan ya. Dan yang terakhir, memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Berikut ini adalah contoh gambar alur ide ya, untuk menggali ide. Bisa kita lihat ada masalah ya. Pertama dari masalah ya, kita kemudian berjalan ke otak atau ke pemikiran ya, barulah kita mencari ide atau gagasan. Setelah itu timbullah suatu solusi dari suatu masalah tadi ya. Simulasi bisa kita artikan metode percobaan atau eksperimen untuk memecahkan masalah dengan meniru kondisi nyata melalui media pendukung seperti audio, video, gambar, dan perangkat mekanik maupun komputing untuk mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya. Bisa kita ambil contohnya, seorang pilot pesawat tempur yang memerlukan jam latihan terbang secara simulasi untuk mengasah kemampuan daya ingat ketika berada dalam pesawat. Jadi seorang pilot ini kalau tidak melakukan simulasi juga kurang efektif juga ya. Begitu langsung terjun menggunakan pesawat ya, kita tahu sendiri risikonya bagaimana. Jadi harus melakukan suatu simulasi ini ya, demi mengasah daya ingatnya. Kemudian komunikasi ini proses pengiriman dan penerimaan data informasi antara dua atau lebih melalui media transmisi tertentu. Bisa kita contohkan
proses diskusi yang melibatkan beberapa siswa dalam membahas pelajaran tertentu ya. Jadi ada yang menerima dan ada yang mengirim. Kemudian digital. Digital ini sebenarnya mengadopsi kata digitus dari bahasa Yunani yang berarti perhitungan menggunakan jari tangan berjumlah 10. Ya, bisa kita contohkan dari digital ini, gambar digital yang dihasilkan dari proses digital seperti kamera digital dan diolah menggunakan komputer ya, contoh sederhananya. Dan dari sekian tersebut bisa kita tarik kesimpulan simulasi dan komunikasi digital, yaitu cara membuat komunikasi antar pengguna dengan pekerjaan sehari menjadi lebih mudah menggunakan perangkat digital dan dalam bentuk simulasi. Oke, terima kasih buat Anda yang sudah setia dengan video ini. Buat Anda yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share ke teman-teman media sosial yang Anda punya ya. Oke, cukup sekian untuk pertemuan untuk video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.